Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril layli 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar, wa'idhatan li ulil nuha wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-mukhtar, sallallahu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-qadati al-abrar wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimuna wa ayyatuhal muslimat, rabbal ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Thumma asbahna wa asbahal mulku lillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, para yang bergelar tak sebut gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, semua adalah hamba-hamba Allah yang sangat ditinggikan olehnya, khususnya yang hadir di rumah-rumahnya pada subuh-subuh seperti ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Datangnya kita subuh ini ke rumahnya ini bukan perkara ringan, ini perkara berat. Tidak didapatkan dengan mudah kecuali orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kehadiran ini menjadi tanda iman, karena salat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin. Salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa? Alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin pasti bertemu dengan Rabb mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka pasti kembali kepadanya. Dan kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Rabb kita, sebagaimana kita juga yakin kita pasti kembali kepadanya dengan segala bukti dan dalil, dengan segala hujjah dan fakta, bahwa tak satu pun yang berhasil bertahan hidup, mau tidak mau harus segera mengakhiri hidup ini. Mudah-mudahan husnul khatimah. Ma'asyal kiram, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau jalan kita terang, dan meninggalkan beliau jalan kita kelam. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari Allah tidak rendahkan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka
bersinar dari depan dan kanan mereka untuk membimbing mereka masuk surga. Sedangkan orang-orang munafikin yang tidak beriman pada Nabi dulu dan sekarang mereka mencari-cari cahaya, tetapi mereka disuruh cari cahaya sendiri. Sebagaimana dulu di dunia mereka nak coba cari cahaya sendiri, tidak beriman pada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa lebih percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada selainnya, karena beliau pasti, yang lain berspekulasi. Antum suka yang pasti atau berspekulasi? Ya ibarat pedagang, ada pedagang sini, ada, atau jangan-jangan semuanya pedagang? Ya, siapa yang paling berhasil? Tunjuk tangan. Tidak ada yang mau kalau gitu. Ada orang yang sudah berhasil berdagang dengan omset misalnya per hari 5 juta, lalu dia tawarkan, mau ndak Ustaz masukkan modal, penyertaan modal, misalnya anggaplah 100 juta, dengan keuntungan kita bagi 50-50, 50-50. Lalu datang Ustaz Dasman, ya, yang tak pernah berhasil berdagang atau belum tentu berhasil, yang jelas sudah 5 kali mencoba jadi orang kaya, gagal terus. Ya, sudah sering mencoba, udah 5 kali, bang. Entah kerjasama dengan abang nanti tidak tahu nih. Yang jelas udah 5 kali mencoba. Kalau bahasa kampung saya, come jiwa dia orang kaya, hampir-hampir jadi orang kaya. Bayangkan pernah angka 1,2 T untuk saya 1% kalau berhasil. Alhamdulillah tidak berhasil. Ya, 1,2 T berapa tuh? 1%. Hah? Tidak, salah itu apa? Tidak punya duit banyak nampaknya. 12 miliar. Saya memang tidak punya duit banyak, tapi kalau hitung pandailah, bawa sini. Come kayu, hampir kaya. Nah, kalau ada orang yang sudah berhasil tadi dengan yang baru coba-coba dan baru kira-kira, tonton lebih percaya mana? Segan sama Ustaz Dasman ya. Rasanya dokternya Madinah tuh, ya pasti berhasil. Ini belum terbukti, walaupun sudah punya gelar dokter luar negeri. Nabi SAW terbukti walaupun tak punya gelar sama sekali. Betul kan? Nabi ada gelarnya. Astagfirullah, beneran tuh ya, masya Allah. Sarapannya, antum sarapan pakai apa? Enggak, ini enggak boleh ditolak. Hadiah dilarang ditolak. Mentang-mentang saya sedikit ngasih. Sudah sarapan? Iya, berapa tadi? Iya, berapa kena? Kasih sama istri. Antum terima, kasih istri. Nah. Ya sarapan berapa ya? 5.000 ya? Ayolah. Karena istri yang buat, kasih lebih dikit lah ya. Silakan Ustaz, Masya Allah. Mohon maaf ya. Nah, mohon maaf. Saya tidak bisa kasih banyak, kan masih belum berhasil jadi orang. Baru rencana. Saya akan coba lagi. Ya, saya tak akan pernah jerah untuk itu. Karena kabarnya harus mencoba minimal 9 kali. Gagal. Kalau udah 9 nanti saya angkat tangan lagi. Nah, ini baru 5, tinggal 4 lagi kesempatan saya. Saya baca dari cerita-cerita orang sukses jadi orang kaya dunia, maksimal mereka gagal 9. Minimal 3, yang minimal sudah selewati, tinggal lagi 9 kali. Kalau tidak juga berarti memang nasib badan lah. Nah, ma'asyal kiram dirahmati Allah.
Apa judul tadi Ustaz? Begini saja sudah begitu. Allah. Apa makna ini? Begini aja sudah begitu. Datang Amr bin Al-As ke Nabi alaihi salatu wassalam, ingin masuk Islam dan berbaiat kepadanya. Di saat tangannya sudah digenggam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menarik tangannya kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam heran, "Ya Amr, malak? Wahai Amr, ada apa?" Qala ya Rasulullah, ashtarit. Ya Rasulullah, saya ingin menyampaikan syarat. Orang rata-rata masuk Islam tak bersyarat, dia minta syarat. Subhanallah. Mada tasyarit? Apa yang kau syaratkan? Qala ya Rasulullah, ayyughfara dzambi. Syaratnya saya mau masuk Islam, saya ingin dosa saya diampuni. Gimana tidak merasa berdosa dia? Dia termasuk yang terlibat memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang berat. Ma'asyarul kiram dirahmati, orang yang ketika di awal-awal Nabi berdakwah atau di saat-saat kita selalu menjadi penentang dakwah, tiba-tiba kita dapat hidayah. Tentu ada rasa beban dalam hati. Dosa saya selama ini mau dikemanakan? Saya yang dulu tukang provokasi, saya dulu yang tukang persekusi, saya dulu yang tukang pokoknya pakai sisi semua, yang siapkan sebungkus nasi untuk demonstrasi. Tiba-tiba sekarang saya nak jadi pengikutnya. Mungkin tak dia menerimanya? Subhanallah. Nabi SAW katakan, ya Amru, innal islama yajubbu ma qablah. Kamu masuk Islam ini itu sudah memotong semua yang terjadi sebelumnya. Allah. Masuk Islam saja sudah menghapus semua dosa. Tidak ada lagi cerita masa lalu. Oleh itu kaum muslimin, kepada saudara-saudaraku, kepada kita yang melampaui batas, kadang ada keraguan, dosa sebesar ini mungkin tidak diampuni. Maka ketahuilah bahwasanya innal islama yajubbu ma qablah. Islam membuat semua yang terjadi sebelumnya habis. Oleh itu jangan ada lagi kita sebagian, kan ada sebagian. Semoga Allah memberi kita hidayah. Ya. Kadang-kadang meremehkan orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan berbagai fitnah. Baru kemarin bertobat, sudah sok jadi dai pula. Kan itu. Baru kemarin bertobat sudah sok jadi dai. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Amru ibn Tufail ad-Dawsi baru saja masuk Islam, siangnya kepada Nabi SAW diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Petang harinya sudah masuk Islam melalui tangannya 70 kakak. Jadi dai langsung. Jangan kita meremehkan orang. Bahkan ini baru-baru ini semalam menjelang tidur mendengarkan kajian seorang syekh dari Suriah. Ada sebagian dai, kan sekarang orang lagi perhelatan apa sekarang ya?
Tahu Piala Dunia memang. Kalau yang tidak tahu pura-pura nggak tahu tuh. Saya tidak mengatakan kita mengikuti, tidak, tapi tidak ada yang tidak tahu hari ini. Ya, yang tidak tahu tunjuk tangan. Tidak ada Piala Dunia hari ini, tunjuk tangan. Malu juga ngaku tidak tahu. Dibilang tahu salah, dibilang tidak tahu, dibilang ini pula ya. Nah, perhelatan Piala Dunia di mana? Di Qatar apa di Qatar? Orang Indonesia suka merubah-rubah memang. Iya, di Indonesia ini suka semuanya pada berubah. Al-Islam jadi Islam. Al-Islam jadi Islam. Akhirnya terpaksa kalau dalam bahasa Arab Al-Islam tidak boleh tambah lagi itu. Karena ada idhafahnya lagi. Tapi setelah dibuang alif lamnya terbuka idhafah. Sehingga ada Islam Nusantara, ada Islam klasik, ada Islam futuristik, ada Islam liberal, ada Islam KTP, ada Islam. Salah kita mau alif lam itu tak boleh dibuang. Karena Allah katakan wa raditu lakumul Islam madina, al-Islam. Jadi akhirnya ketika Qatar menjadi Qatar, nanti orang Arab sendiri pun sudah nggak tahu lagi. Itu kau tanya ke orang Arab, Qatar di mana Pak? Aina Qatar katanya. Orang Arab bingung jawabnya. Lah, aina Qatar? So, cuman kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, kotor bahaya juga ya. Bukan kotor tapi Qatar. Qatar birta dan qaf. Nah, Qatar. Ala kulli hal itu lisan kita. Jadi kalau ditanya kayak orang Arab nanti, aina Qatar katanya. Qatar, bingung dia jawabnya. Dia nggak tahu Qatar di mana. Tapi kalau tuannya Qatar, tahu dia di Timur Tengah. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Di sela-sela Piala Dunia ini kan sesuatu yang tak bisa dielakkan. Sempat misalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia. Kayaknya tidak terjadi kayaknya. Tidak pernah lulus kualifikasi. Kita lulus kuali dan periuk nasi. Kalau kualifikasi belum nampaknya. Baru sekali pernah jadi tuan rumah dulu. Ikut Piala Dunia karena tuan rumah. Itu pun karena atas nama Hindia Belanda. Tahun-tahun ada yang tahu? Sarapan lagi. Penting juga sepak bola ini. 1935. Belum lahir dan belum merdeka memang. Masih Hindia Belanda. Dan sampai sekarang belum terulang. Nah, antum kayaknya enggak suka diulang. Banyak peluang dagangnya itu. Intinya di sela-sela. Ini tidak mungkin kita elakkan. Karena semua yang nama pemerintahan negara manapun sekarang ingin menjadi tuan rumah. Nama itu, subhanallah. Nah di sela-sela itu mau tidak mau menghadapi keadaan ini, mereka mencoba untuk semaksimal yang mereka bisa untuk menampilkan Islam. Ya, itu yang mereka bisa. Antum nak ingin Islam seperti zaman Nabi lagi, tidak ada main bola. Ya tidak mungkin kalau Nabi hidup, tidak mungkin lulus jadi tuan rumah sepak bola dunia, tidak. Nah, tapi ini yang ada di zaman kita. Lalu sebagian memanfaatkan untuk berdakwah, semampu yang mereka bisa, sehingga ratusan orang dengan melihat apa yang ada, karena selama ini mereka mendengar tentang Islam, khususnya orang-orang Barat mendengar tentang orang Islam dan tentang Islam, bukan mendengar langsung orang Islam dan negara Islam itu sendiri. Sama hari ini, berapa banyak orang-orang di zaman sudah maju teknologi, televisi ada di mana-mana, masih ada juga orang menebar fitnah kalau belajar akidah tauhid, tapi dalam tanda petik disebut Wahabi, Anda akan menjadi zombie misalnya.
Atau kalau sudah belajar ke akidah itu tidak pandai lagi tersenyum, gini terus gitu, tidak pandai lagi menjawab salam, kecuali yang itu. Kan ini yang disampaikan, kecuali ada juga yang kayak gitu ya, langsung jadi zombie setelah belajar tauhid. Kalau ada saya tidak salah lagi, saya tidak pernah ngajarkan jadi zombie. Nah, lalu ini banyak ini kaum muslimin, orang-orang awam ketika diberikan disuntik sebelum berangkat, hati-hati di sana orangnya berbahaya, sehingga dia awalnya ketakutan sampai ada yang nanya, Ustaz, di mana orang Wahabi itu Ustaz, katanya. Ya, katanya di sini gawat katanya. Apa gawat? Haus darah katanya. Itu yang jadi imam bapak itu tadi, yang bapak menangis di belakangnya itu Wahabi itu. Oh iya Ustaz. Iya, terus yang pakai kutro-kutro merah itu, yang pakai tutup laki-laki itu tutup kepala, apalagi perempuannya enggak ya. Nah, itu mereka adalah, itu yang mereka sebut Wahabi. Iya Ustaz. Subhanallah. Kalau gitu berarti ini salah dalam memberikan gambaran. Nah, ma'asyiral kiram rahmati Allah SWT, banyak yang masuk Islam hari ini. Sebagian mengatakan karena mungkin perbedaan cara pandang, perbedaan manhaj, perbedaan ini dan sebagainya. Ngapain mereka masuk Islam? Karena juga melalui orang-orang yang disebut dengan ahli bid'ah misalnya. Subhanallah, ikhwani kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Islam itu antum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, antum sudah selamat dari kekal dari neraka. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada anak orang Yahudi yang sering dulu bekerja dengan Nabi, menjelang wafatnya Nabi jenguk, Nabi datang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul la ilaha illallah taslam. Katakan la ilaha illallah, kamu selamat dari api neraka. Maksudnya selamat kekal di neraka. Masya Allah, tabarakallah. Allah inginkan kebaikan bagi anak ini. Dia melihat kepada ayahnya pun karena anak meninggal, orang kan sudah meninggal, kasihan dia kan. Apa katanya? Dan dia lihat, karena dia sudah melihat, bukan mendengar tentang Nabi lagi, melihat langsung Nabi, karena anaknya sering bekerja dengan Nabi SAW. Melihat akhlak Nabi begitu, ayah punnya bilang ajib Abul Qasim. Dia tidak sebut Rasulullah karena dia belum beriman, ayahnya ajib Abul Qasim. Terima tawaran Abul Qasim masuk Islam. Hanya anak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tala'la'a wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtihajan. Nabi SAW berseri-seri mukanya sambil mengucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi najjahu Allahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan dakwahku ini dari api neraka. Ma'asyiral kiram, makanya saya sering katakan kepada saudara-saudaraku, lewat siapapun orang masuk Islam, atau lewat siapapun orang bertaubat dapat hidayah, maka kita harus apresiasi. Saya ibaratkan orang tercebur dalam apa kali yang paling tercemar di Jakarta? Ciliwung. Ciliwung. Enggak, dia tercebur di lumpur, lalu diselamatkan orang, dibasuh dengan air kali Ciliwung misalnya, bersih enggak? Lebih bersih dari tadi, masa enggak bersih? Mobil antum dicuci dengan air kali Ciliwung misalnya, kelihatan bersih enggak? Kelihatan. Tapi yang lebih punya selera lebih bersih,
Dia katakan ini belum bersih, harus cuci lagi. Begitu. Artinya apa? Ada orang awalnya sekali mendapatkan hidayah, mungkin belum sampai kepada yang terbaik. Belum sampai yang terbaik. Itu langkah awalnya. Maka jangan dicela dan jangan dihindari. Justru diajak, didakwahi. Karena sesungguhnya kalau hatinya sudah menerima Islam, dia siap menerima konsekuensinya. Kalau dia sudah siap menerima taubat, dia siap dengan segala konsekuensi taubat. Cuman kadang-kadang bertemu dengan orang yang belum maksimal. Bahkan berapa banyak orang yang dulunya jadi dai yang belum maksimal, tapi karena selalu menambah, mengupgrade ilmunya, akhirnya menjadi dai yang maksimal. Maka belajarlah untuk menghargai kalimat ini, karena baru saja mengucapkan la ilaha illallah, terbang nyawanya, dicabut ruhnya, sudah selamat dari api neraka. Kalimat ini kaum muslimin, ini kalimat berharga. Baru saja begini sudah begitu, apalagi kalau sudah masya Allah kita bisa seperti sahabat-sahabat Nabi SAW. Dari sejak awal tentu beda. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ini memang tidak bisa. Mereka sudah dapat as-sabiqunal awwalun. Tapi walladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik dapat juga radhiyallahu anhum wa radu anhu. Walaupun Amr bin al-As tadi yang baru masuk Islam mungkin dan tidak mungkin pasti tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar, tidak seperti Utsman, tidak seperti Ali, tetapi mereka tetap mendapat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka saya katakan sahabat dengan mengikuti Nabi SAW setia sampai matinya dalam keadaan Islam, mereka itu semua masuk surga. Saya katakan semua mereka jamin masuk surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Berharganya kalimat ini sampai dalam hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim, orang yang terakhir masuk surga. La ilaha illallah. Ada yang mau yang terakhir masuk surga? Hah? Terakhir masuk surga. Setelah semua orang kafir masuk neraka, dikatakan kepadanya khulud, kekal, la khuruja ba'dah, tidak ada lagi keluarnya, dan seluruh ahli surga masuk surga. Lalu dikatakan khulud la mauta ba'dah, ada mati setelahnya. Orang terakhir masuk surga, merangkak dia dari dalam api neraka, lalu Allah masukkan ke dalam atau dibersihkan dengan ma'ul hayat, air kehidupan, yang tadi gosong kembali bersih. Lalu dilihatkan kepadanya sebatang pohon yang sangat rindang. Lalu dia minta, ya Rabb, minta saya bisa bernaung di situ. Kata Allah SWT, allaka in a'taituka turidu ghairaha. Kamu nanti kalau sudah kasih ini pasti minta yang lain lagi. Ya. La ya Rabb, enggak, saya hanya cukup itu, saya sudah cukup. Kau bayangkan, dia azab neraka kaum muslimin. Kalau tuan-tuan nak tahu, dalam hadis disebutkan, dalam hadis Sahih Muslim, dicelupkan sedikit saja orang yang paling bahagia di dunia, celupkan sedikit saja ke neraka, lalu dikatakan kepadanya, hal ra'aita khairan qat, pernah tidak merasa bahagia selama di dunia? Dia bilang, la ya Rabb, tidak pernah. Hilang semua kebahagiaan, tidak ada lagi. Sebaliknya orang yang paling menderita di dunia ini dicelupkan ke dalam api neraka satu celupan, lalu ditanyakan, hal ra'aita bu'san qat, pernah tidak
merasa menderita selama ini. Paling menderita kayak apa yang paling menderita di dunia ini? Kau tengok senyum-senyuman itu tidak ada yang menderita nampaknya. Orang paling menderita di dunia. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu ditanyakan kepadanya, kamu pernah tidak merasakan melarat selama ini? Tidak pernah ya Rabb. Lupa semuanya. La ilaha illallah. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini orang yang terakhir masuk surga, diberikan kepadanya 10 kali lipat nikmat yang didapat oleh orang yang paling bahagia di dunia. Siapa orang paling bahagia di dunia? Hah? Enggak, ini masalah kekayaan, yang diberikan kekayaan kepadanya sebanyak 10 kali lipat orang yang paling kaya di dunia. Kayaknya Qarun yang paling ya. Saya tidak tahu. Besok aja lah kita tahu. Ya. Mau yang terakhir? Tidak mau, saya tidak mau saya. Mohon kepada Allah SWT jangan yang terakhir. Kita kalaupun tak masuk surga tanpa hisab, setidaknya dapat hisab yang yasirah, hisab yang mudah. Gimana hisab yang mudah itu? Hisab yang mudah itu nanti kita setelah datang Allah SWT, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, datang Rabbmu dan malaikat berbaris, ya, sebelum Allah datang ke mahsyar itu terbuka langit di atas, tiba-tiba dengar suara turun malaikat yang tidak tahu bilangannya kecuali Allah SWT, lalu mengitari padang mahsyar menjaga. Tidak ada tempat sembunyi karena tidak ada gundukan di situ. Tidak ada tempat lari karena sudah dijaga oleh para malaikat. Dajjal aja tidak bisa menembus pertahanan malaikat. Tahu Dajjal? Dajjal tahu? Tidak pernah datang ke sini. Alhamdulillah. Ya, Dajjal ini fitnah yang paling berbahaya menjelang akhir zaman, tanda kiamat. Dajjalnya tidak bisa menembus pertahanan malaikat. Makanya di kota Madinah itu dijaga oleh malaikat. Setiap Dajjal nak datang, dia lihat malaikat, dia tidak sanggup. Padahal dia bisa kemanapun penjuru dunia. Ini yang betul-betul bisa keliling dunia itu memang Dajjal ini lah. Sekarang orang belum ada yang berhasil keliling dunia. Ya kan, secara teori bumi bundar, naik pesawat dari Jakarta ke arah timur terus sampai lagi ke tempat yang sama. Kan ini teori. Saya nak nanya, ada enggak yang selamat? Yang sudah melakukan ada apa tidak? Kok pada bengong semua, enggak pernah belajar gitu nampaknya. Hah? Ada yang selamat? Ustaz, atau nak kita coba iuran kita? Nah, alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang selamat. Sampai segitiga Bermuda semuanya hilang. Mau dicoba? Ya, sampai di situ atau hilang. Jadi secara teori orang mengatakan gitu. Yang selamat belum ada. Setahu saya ya. Kalau ada yang selamat, tolong diralat. Belum ada yang selamat sebab rahasia segitiga Bermuda belum bisa dipecahkan oleh manusia sampai hari ini. Tahu tak bercerita pelan tentang cerita berita dari langit yang di bumi saja belum selesai untuk diteliti. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, umat Islam ini yang berhasil itu beriman dulu baru berilmu. Jangan teliti dulu baru percaya. Antum tak bisa meneliti semua yang di dunia aja, tidak bisa antum teliti semuanya. Makanya kita kalau datang yang benar, apalagi yang maha benar menyampaikan, maka yakini tanpa pikir panjang. Ini tidak pikir-pikir dulu. Semalam saya katakan, orang masih banyak berpikir, tidak akan jadi. Ngaji kita subuh nih, pikir dulu bangnya. Tidak jadi besok tuh, tidak jadi itu. Ya tak? Nanti jam 10 datang kita Masjid Salman. Saya pikirlah dulu ya kata. Jadi datang?
Yang pakai pikir-pikir ragu. Makanya semua orang menerima berita dari Allah, pikir dulu, pakai akal dulu, tidak akan yakin. Ujung-ujungnya menolak. Makanya banyak akidah yang menyimpang gara-gara pikir dulu. Ma'asyiral kiram. Catat tuh saya. Ya. Jadi kita kalau berita benar dari yang maha benar, tak perlu pikir-pikir. Kalau untuk pikir-pikir, tak yakin, akan yakin. Nah, balik yang tadi. Apa yang tadi? Dah lupa itu. Ini ibarat filmnya, seniasnya muter-muter. Itu harus sabar dengan Anda. Makanya perjalanan dengan Anda itu lama. Biasa tabiat saya itu kalau berjalan, semakin lambat sampai saya semakin suka. Makanya kalau misalnya naik bus dulu dari Pekanbaru ke Jakarta, orang sampai 2 hari 3 malam kan, kalau bisa saya tambah lagi setengah hari. Nah, itu, biar banyak wisata kuliner di jalan. Allah musta'an. Jangan ditiru ya. Ditiru. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Seperti tadi. Turun malaikat. Nah, mengitari mahsyar, dijaga. Lalu wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniya. Hari itu aras Rabbmu dipikul oleh 8 malaikat. Di mana? Di atas mereka. Siapa mereka? Jin dan manusia. Berarti aras itu di mana? Pikir dulu. Nah, kalau pikir tak yakin antum. Ini ayat Al-Quran. Bacakan Pak Imam tadi. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Di bawah aras oleh 10 malaikat. Kok pakai malaikat pula? Memang Allah tidak sanggup? Sanggup. Jadi bukan masalahnya ini. Allah beri tugas kepada masing-masing. Allah semuanya innama amru idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Tapi Allah punya hikmah. Karena Allah kalau inginkan dapat hidayah semuanya tinggal kun fayakun. Cuman Allah utus supaya yang kafir tidak punya hujah. Kok saya ditentukan kafir ini ditentukan beriman? Bukan. Kan wahadainahun najdain. Kami sudah berikan kepadanya 2 jalan yang mendaki, dua-duanya memang sulit. Jalan ke neraka sulit juga sebenarnya. Jalan ke surga sulit juga. Cuman jalan ke neraka ini banyak hiasannya. Banyak hal-hal yang disenangi oleh nafsu kita. Jalan ke surga enggak. Agak berat memang. Padahal sebenarnya jalannya sama-sama berat sebenarnya. Apa sebab? Jalan ke neraka itu buruk. Jalan ke surga baik. Coba jalan ke neraka, buruk semua kan? Apa cara? Sebutkan salah satunya. Ya kafir, syirik, munafik, apa lagi? Sihir. Terus sebutlah semuanya buruk, tidak ada yang baik. Ke surga, iman, tauhid, sunnah, dan sebagainya. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Jadi malaikat 8. Berarti aras kecilnya 8 cuma malaikat yang pikul. Berapa besarnya? Allah, antum lihat di mana? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak pikir dulu. Nah, masuk akal enggak? Kenapa masuk akal? Di mana? Enggak muat nanti. 700 tahun perjalanan. Padahal langit satu, kedua hanya 500 tahun perjalanan. Mau diletakkan mana malaikat sebesar itu? Kalau antum pikir-pikir dulu, antum tak beriman. Sampai datang hari kiamat, oh iya betul rupanya ya, betul rupanya. Karena tidak ada penelitian ke langit itu tidak ada. Dia nak cerita tentang langit tapi nak
pakai apa? Logika. Tidak masuk logika kita. Tidak masuk logika. Sama tadi yang di dunia saja. Asal sampai segitiga bermuda hilang, tak terdeteksi oleh radar kita, hilang semuanya. Pecahkan itu dulu, baru pecahkan cerita langit. Ini baru di bumi. Tidak selesai sebenarnya oleh para ahli. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Lalu dipanggil kita satu-satu, karena catatan amal kita panjang sekali. Ada yang Allah hisab, tentu saja yang tanpa hisab sudah diumumkan. Lalu ada yang dihisab dengan hisab yang mudah. Dalam hadis disebutkan, panggil lalu Allah turunkan sitar, hijab, tidak terlihat oleh orang, ditutupi aibnya oleh Allah SWT. Allah yang tutupi. Jadi kalau antum besok misalnya pas dipanggil maju lalu ditutup, itu sudah mulai agak lega itu. Mana yang lebih senang, ujian terbuka atau ujian tertutup? Mana yang lebih mudah, ujian terbuka apa ujian tertutup? Tertutup. Makanya kalau nak jadi dokter itu yang paling sulit itu ujian terbuka itu. Kita dimandiin sama penguji. Ya, antum suka terbuka apa tertutup? Tertutup ya. Iya. Kalau yang tertutup kan orang tidak tahu kekurangan kita. Orang tidak tahu kekurangan kita, apa aja dosa yang kita lakukan. Makanya kita minta kepada Allah selalu ditutupi. Allahumma astaghfirullah itu artinya minta ditutupi dan diampuni. Karena ghafara artinya satara, menutupi. La ilaha illallah Rasulullah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Allahumma amin rawati, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ma'asyarul kiram. Kalau sudah ditutup, insyaallah aman. Allah akan tanyakan, ya abdi, kamu lakukan ini betul ya Allah? Menyesal. Lakukan ini, iya. Menyesal, iya. Tidak ada yang bisa diingkari lagi. Tapi ada orang yang bertengkar pula di hari itu. Memang kalau bahasa kami tongkau di dunia ini, atau mada ya, ngeyel. Yang suka ngeyel dunia sana suka ngeyel juga nanti itu. Dan jelas hidayah sampai kepadanya, tapi dia masih juga mengutamakan yang lain. Ma'asyul kiram dirahmati Allah, menukisal hisab uzib. Nanti dia katakan, "Enggak ya Allah, saya sebenarnya lakukan ini karena itu." Banyak alasannya kan. Ada yang tidak mengatakan enggak. Lalu Allah jadikan tangannya berbicara. Apa lagi? Kakinya berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai mulutnya bicara, lima syahidtum alaina. Kemudian kalian menjadi saksi yang memberatkan. Kalian kan ikut saya juga ke neraka nanti. Antaqanallahu allazi antaqa kullah syai'. Tidak bisa kami menolak karena Allah buat kami bicara. Ini juga jadi hikmah bagi orang-orang yang menolak Allah berbicara. Nanti Allah pakai mulut, pakai lidah katanya. Nanti tengoklah tangan-tangan kita bicara pakai mulut atau pakai lidah enggak? Sekarang masih juga orang menjajakan yang sudah basi itu, pikiran-pikiran yang sudah basi itu. Allah tidak berbicara nanti katanya, sebab pakai mulut. Ini HP ini bicara juga pakai mulutnya. Pakai mulut, pakai lidah. Nah. Makanya berimanlah pada yang diberitakan, bukan pada apa yang dipikirkan. Taatilah, beribadahlah sesuai perintah, bukan sesuai selera. Ma'asyarul kiram. Jadi kalimat lalu datangkan seseorang seperti yang diriwayatkan oleh dalam Al-Juz'ul Bitaqah. Datang seorang dengan catatan amal
tapi amal buruk 99 sijil. Wa kullu sijillin minha maddul basar. Satu catatan itu sepanjang mata memandang. Sepanjang mata memandang berapa kilo tuh? Hah? Antum sepanjang mata memandang antum berapa kilo? Bilang aja sebatas dinding aja. Karena kita banyak sekatnya. Di hari mahsyar itu tidak ada gundukan, dananya datar. Sekilo 2 kilo ada nggak? Lebih ya. Kan ada namanya jarak pandang 10 kilometer. Kalau pesawat, kalau masih 2 kilo itu agak payah itu. Ya kan? Baru dia aman itu adalah 10 kilometer bukan per jam, 10 kilometer jarak pandang. Artinya 10 km ke depan terlihat. Kenapa terlihat? Karena kita di atas, tidak ada penghalang. Nah, kalau tuntung punya catatan utang 10 km, gimana kira-kira Ustaz? Antum punya catatan utang, pergi kantor pajak misalnya, lama daripada pajak, lalu keluarkan catatan sepanjang 10 km. Apa yang terbayang? Apa yang terbayang oleh antum? Rumah terjual, semua habis. Yang kita kumpulkan selama ini, hasil keringat kita selama ini, waktu tulang kita, tidak ada artinya di hadapan catatan utang 10 kilo. Tidak usah 10 km lah Ustaz, 5 meter jadilah. Habislah sudah amal kita. Allah, kaum muslimin, habis amal kita, kebaikan kita. Makanya, dan ini dia punya catatan utang 99, masing-masing sepanjang mata memandang. Putus harapan ya, putus harapan. Lalu Allah katakan kepadanya, hal tungkiru min hadza syai'an? Ada enggak yang kamu ingkari satu saja dari item yang tertulis di sini? Memang catatan malaikat itu rapi, tuan-tuan. Tidak ada kena virus, tidak bisa dihacker. Tidak bisa dihacker. Hacker namanya. Hacker orangnya, tidak bisa di apa? Dihack. Ya, terima kasih, jazakallah khair. Kayaknya tambah sarapan lagi nih. Ya, tidak bisa dihack gitu. Apalagi nama di-head juga ya, pakai T ya. Yang jelas tidak bisa, catatannya tak kena virus. Apa sebab? Simpannya rapi, dilaporkan oleh Allah SWT. Setiap hari ada malaikat yang naik. Yata'aqabuna fikum malaikum bil-laili wa malaikatun bin nahar. Setiap hari ada ganti shift mereka. Jadi catatannya rapi. Ya sebenarnya kalau nak tandai manajemen yang benar itu manajemen malaikat sebenarnya. Kita belajar dari Nabi SAW, bukan indeks ISO 200 sekian dan sebagainya. Ini masih bisa kan dinilai kertas-kertas saja itu sebanyak kan. Asal pandai buat laporan, bagus hasilnya. Tidak pandai bikin laporan, ala kulihat. Ada yang kau ingkari? Tidak. Taib, lalu Allah tanya lagi, halaka min khair? Ada enggak untuk bayar utang ini? Tentu dosa tentu ditimbang dengan pahala. Gimana cara nimbangnya? Urusan kita enggak? Enggak urusan kita. Yang jelas Allah akan meletakkan wawada'al mizan. Allah punya timbangan. Semuanya bisa dia timbang dengan timbangan itu. Soal bagaimana kita saksikan nanti ya. Nah, lalu kata Allah SWT, bala inna laka indana la khabi'ah. Kamu punya simpanan sangat berharga. Innaka la tuzlamul yawm. Kamu tak akan dizalimi hari ini. Walaupun kamu tak merasa, tapi kami tahu
Kadang-kadang betapa iman yang bersarang di dada itu. Sebagian orang mungkin kita masalah iman kita tidak bisa mendeteksi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau tengok misalnya apa namanya, kalau dari segi nominal misalnya, mana yang banyak infak Abu Bakar daripada Utsman? Banyak Utsman. Tapi yang punya nilai tertinggi di bidang infak adalah Abu Bakar. Makanya bukan nominal. Makanya sebagian sahabat mengatakan, "Ma sabaqana Abu Bakr wala Umar bi kathratis salati wala bi kathratil haji was shiyam, walakin sabaquna bima waqara fi qulubihim min iman." Mereka melampaui kami, ya, di atas kami semua karena iman yang bersarang dalam dada mereka. Tidak ada keraguan mereka lagi kan. Datang berita amanu, datang perintah sami'na wa ata'na. Tidak ada yang pakai pikir-pikir lagi. Orang semakin banyak menggunakan pikiran dalam beragama ini, siap-siap untuk jadi peragu. Setiap nak bertanya dulu, ini wajib apa sunat? Nah, kalau wajib kan carilah ustaz yang bilang sunat. Pas larangan, ini haram apa bukan? Kalau ngaji di situ tuh haram semua. Sedikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Carilah ustaz dikit-dikit. Tidak ada yang haram, tak ada yang bid'ah. Yang bid'ah pun hasanah juga. Nah, coba. Nah, ini baru ustaz. Ma'asyarul kiram. Kalau begini antum tak akan pernah kokoh dengan mengikuti Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti itu yang baik tak banyak tanya. Coba lihat Musa belajar sama Khadir, syaratnya apa? Jangan banyak tanya. Iya, jangan banyak tanya. Sebab saya ini diberi Allah ilmu yang kamu tidak diberi. Nabi SAW diberi ilmu yang kita tidak diberi. Maka kita tak perlu memikirkan, tapi tinggal mengikuti. Memang jadi pengikut itu berat. Kau takkan sanggup. Sanggup, insya Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Musa tidak sabar dia kan, hanya 3 kasus, cuman memang ujiannya besar. Naik kapal dibelobangi, tentu karam orang, tidak masuk logika. Memang asal logisnya benar, tidak bisa dibantah. Logika Musa benar tidak? Benar. Lalu datang pula tembok dah runtuh di tempat orang yang tidak mau menerima tamu. Mereka dah dilecehkan tadi, minta bertamu tidak diterima, minta makan. Masya Allah. Akhirnya padahal Nabi, 2 orang Nabi tidak dikasih oleh mereka. Tiba-tiba Musa dalam keadaan tidak diberi makan, lapar tadi, nah ketemu dinding yang hampir roboh, lalu dia bangun lagi. Sabar, bukan Musa, Khadir. Taib, sabar Musa. Kamu ini luar biasa katanya. Awak dia ditolak tiba-tiba bekerja tanpa upah. Tidak masuk akal juga. Benar juga logika Musa. Orang berbuat buruk sama kita, masa kita kerjakan tanpa imbalan? Yang terakhir lebih berat lagi. Nampak anak kecil sedang main, dibunuhnya. Lah, tonton jangan buat ini dah. Ini jangan kayak Khadir pula nanti. Ya. Datang ke kapal orang dilobangi, dicampak kita ke laut nanti kaum muslimin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa Musa menahan itu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka beriman ini yang membuat mereka naik lebih daripada kita. Dan kita hanya mencintai mereka. Kaum muslimin. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kamu punya khabi'ah, punya simpanan. Innaka la tuzlamul yawm, kau tak dizalimi. Fa ukhrijat bitaqah, lalu dikeluarkan baginya kartu. Menengok kartu ini, apalah arti kartu ini dengan
dengan catatan dosa hutang yang sebanyak ini. Tadi antum 1 kilo aja catatan utang pajak, terus nak keluarkan kartu ATM, percaya tuh nak? 1,2 T isinya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Lalu katanya, apa artinya bitaqah ini? Lalu diletakkanlah catatan tadi dosa-dosa yang banyak itu di sebelah lacin timbangan, bitaqah di sebelahnya. Fatashat bihadil bitaqah. Ternyata membuat kartu itu lebih berat sehingga terangkatlah tinggi-tinggi amalan-amalan dosa tersebut. Nah, kalimat la ilaha illallah begitu berharga dan besar, lebih baik pada dunia dan seisinya. Maka Allah katakan, ya ya abdi, innaka ma da'autani wa rajautani fala ubali. Ya hambaku, engkau selama masih berdoa kepadaku, masih mengharap kepadaku, saya akan ampuni kamu, dan saya tak peduli berapapun banyaknya ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, baru begitu saja Allah sudah berikan begini besarnya, innal islama yajubbu ma qablah. Maka oleh sebab itu kita dilarang kalau sudah beriman dan Islam, jangan berputus asa. Kita punya modal yang sangat besar. Cuman yang ini jangan disia-siakan. Karena yang namanya kalimat la ilaha illallah memang kunci surga. Tapi yang namanya kunci itu, ya, tidak ada yang tidak ada geriginya. Tapi ada Ustaz kunci digital. Digital tuh karena ada geriginya. Untuk rumus digital kan ada geriginya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Seperti kata Wahab bin Munabbih ketika ditanyakan kepadanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Benar. Lakin ara'aita anna kulla miftahin lahu asnan. Setiap kunci itu ada giginya. In ataita biftahin lahu asnan yuftah lak. Kalau kamu bawa kunci yang ada geriginya, terbuka pintu. Tapi bawa besi lurus saja, terbuka pintu? Ya, tidak terbuka. Oleh sebab itu, yang kalimat yang begitu sampai Allah berikan begitu besar pahalanya adalah ya, ibarat kunci yang ada geriginya. Itulah yang disebut dengan syarat la ilaha illallah. Sebab syarat itu kalau tidak terpenuhi, tak terpenuhi, walaupun kita mengulang-ulangnya bermiliun-miliun bahkan bertriliun kali, walaupun diucapkan tapi tidak berguna. Karena orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Muhammadur Rasulullah, tapi hatinya tidak menerima. Oh, ternyata kita harus menerima segala konsekuensinya. Orang-orang ria, dia mengucapkan juga, tapi hatinya tidak ikhlas menerima apa yang datang dari Allah dan Rasul. Berarti syaratnya juga harus ikhlas. Orang-orang yang apa namanya, yang belum bersarang iman dalam hatinya, dia mengucapkan tapi baginya kalimat la ilaha illallah dengan kalimat lain itu baginya nilainya sama. Nak baca haleluya, nak maya om santi, om nak pandai itu ya, alhamdulillah itu nak pandai, baginya sama. Ini juga tidak apa namanya, tidak mencintai kalimat ini. Ya, berarti baginya antara Islam dengan bukan Islam itu sama, walaupun dia ucapkan la ilaha illallah, sekalipun dia solat malam, solat apa namanya, solat fardu sekalipun, baginya juga tidak guna. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
kemudian dia tidak tunduk kepada kalimat ini sehingga melakukan apa yang tidak dibolehkan oleh kalimat ini dan sebagainya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalimat la ilaha illallah mesti dengan ikhlas kita terima, mesti kita terima, mesti kita tunduk kepadanya, mesti dicintai dan mesti dicintai dan membenci segalanya yang berlawanan dengannya. Nah, kalau begini saja Allah sudah berikan begitu besar fadilat sampai kita pun dengannya walaupun diazab tapi tidak kekal di neraka. Bagaimana dengan kita yang mengisinya, yang senantiasa mengisinya dengan amal-amal saleh, dengan tauhid, dengan iman, dengan keyakinan, tentu akan lebih berat lagi bagi kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kalimat ini yang menemani kita sampai akhir hayat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan yang menentukan itu kaum muslimin bukan karena sering diucapkan, tapi karena bersarang dalam hati kita. Karena diucapkan tanpa bersarang dalam hati, hanya pemanis bibir saja. Sama dengan orang yang pandai lagu cinta tapi hatinya tidak ada cinta. Makanya belagu itu selalu diidentik dengan dusta. Kalau ada yang suka orang berdusta, menipu, pasti diingatkan, jangan dengar dia belagu tuh katanya. Dia belagu. Jelas ya? Dia lagu itu selalu identik dengan dusta. Makanya jangan banyak belagu, tapi banyaklah berzikir, banyaklah ingat Allah SWT, banyak menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kita keteguhan dan keimanan. Kayaknya waktu udah lewat sih. Berarti untuk jam 10 enggak usah aja lagi. Udah dianggap cukup? Belum juga? Baik. Kalau enggak berarti saya berhenti sekarang. Tidak ada pertanyaan, kan jelas sekali. Apa itu? Tidak hilang sengsaranya. Maksudnya dia terlupa kesengsaraan selama ini. Ya, saking beratnya neraka, dengan celupan saja dilewatkan di atasnya, itu melupakan dia dengan penderitaan selama ini. Jelas ya? Nah, saking beratnya ya ini, lupa penderitaan sebelumnya. Nah, lupa dengan penderitaan sebelumnya. Sebagaimana orang yang dicelupkan sedikit ke dalam surga, sehingga tidak ada artinya kesenangan selama ini. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan. Kita sampai di sini, mudah-mudahan bertemu lagi nanti insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.